Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lovers, kembali lagi di Bisikan, bincang inspirasi dan mengasyikkan. Kenalin, aku Indah Riana Ramadhani sebagai host yang akan memandu podcast. Jujur, ini pertama kalinya aku jadi host sih, but that's fine. I'm so happy to be here with you guys. Aku senang banget bisa nemenin kalian di episode podcast kali ini. Nah, Hoppers, kita tahu awal masuk dunia kampus itu ibarat buka lembaran baru. Lingkungan baru, teman baru, sistem belajar yang beda, sampai cara kita ngatur waktu juga harus timbang total. Itu semua kadang bikin culture shock, apalagi kalau kita belum punya persiapan. Jadi, tema kita hari ini adalah beradaptasi. Kita bakal ngobrol tentang gimana belajar kita buat maba, gimana caranya beradaptasi, gimana pengalaman jadi maba, sampai tips manajemen waktu agar kuliah dan kehidupan pribadi kita lebih beres. Dan aku gak sendirian nih, Hoppers. Udah ada satu narasumber, mahasiswi baru jurusan promosi kesehatan yang bakal sharing-sharing ke kita. Halo Azara, gimana kabarnya? Halo Indah, halo Hoppers. Kabarku baik, alhamdulillah. Boleh dong sebelum mulai kita perkenalan dulu gitu ya. Nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana, asalnya dari mana, umurnya berapa, anaknya berapa, botolnya apa. Satu-satu nggak sih ditanyanya, bingung mau jawab yang mana. Oke, satu-satu ya. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Nama lengkapnya siapa tuh? Ya, kenalin namaku Azhara Mahesha Putri, tapi aku lebih akrab dipanggil Ara. Oke, jadi biar lebih akrab, kita bakal panggil dia Ara. Boleh. Lanjut, Ara mungkin asal sekolah kali ya? Asal sekolah tuh dari SMA Negeri 1 Sarolangi, boy. Nah, ada yang sama nggak nih, Hoppers semua? Deh, sama nggak tuh semua? Nggak ada ya kayak gitu. Ya, aku mahasiswi baru Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan promosi kesehatan angkatan ke-7 tahun 2025. Oke, nah mungkin kita langsung aja kali ya. Oke. Jadi gini, sebagai maba, kamu masih ingat nggak gimana rasanya hari pertama masuk kuliah? Apakah deg-degan, bingung, atau mungkin ada kejadian yang memalukan gitu? Kalau pertama kali itu udah pasti deg-degan ya, terus nervous, ada rasa takut, tapi nggak punya teman gitu, takut nggak bisa nerima materi-materi yang baik. Tapi di sisi lain, aku punya rasa excited dan penasaran gimana sih dunia perkuliahan itu, apa sih kegiatan mahasiswanya gitu. Oke, jadi mungkin ibaratnya si Ara ini kepo ya, Hoppers, kepoan. Ya, lebih gitulah. Aku juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru aku temui. Oke, nah Ara kalau ngomongin soal beradaptasi nih, menurut kamu apa sih bagian yang paling susah dari adaptasi itu? Kalau itu nggak yang begitu susah. Tapi kita semua juga pasti butuh waktu ya untuk terbiasa dengan hal yang baru kita temui. Kalau soal beradaptasi, apalagi sama teman. Nah, aku tipikal orang yang so asik dari awal. Oh, jadi Ara ini orangnya SKSD gitu. Ya, kamu tahu nggak sih, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Udah kenal tapi nggak disayang-sayang. Aduh, jangan Ibu. gitu ya. Aduh. Tapi dari SKSD tadi, kita bisa banget dapat teman baru, lebih bisa berbaur, asalkan SKSD-nya jangan yang aneh-aneh gitu. Oke. Lanjut ya. Ya, Nah, selain lingkungan dan teman baru, ada lagi nggak sesuatu yang baru yang menurut kamu masih susah gitu adaptasinya? kayaknya ngatur waktu sih. Kalau kita SMA kemarin kan itu semuanya jam udah fix, udah terjadwalkan gitu. Kapan waktunya pergantian jam, kapan waktunya istirahat. Nah, jam kuliahnya tuh bisa random. Kadang kita masuk jam 7 pagi, kadang jam 1 siang, kadang 3 jam bolong di tengah. Nah, waktu bolong ini yang bahaya teman-teman. Bisa jadi waktu produktif, bisa juga jadi waktu rebahan yang bikin kita malas jadi tambah malas. Jadi maksudnya kayak malesnya double gitu ya, males Ya. yang lihat ngerjain tugas malah ketiduran sampai jam berikutnya. Persis. Jadi adaptasinya tuh mulai dari disiplin sendiri. Kalau enggak, bisa semua tugas tuh numpuk di akhir. Oke, tapi kira-kira ada tipsnya nggak sih gimana caranya manajemen waktu agar kita tetap aman dan produktif gitu? Nah, bisa pakai trik sederhana nih.
kita bikin to-do list setiap hari. Nggak muluk-muluk, minimal ada 3 hal aja yang bisa kita selesain pada hari itu. Kalau lebih pasti bonus. Kalau nggak bikin, ujung-ujungnya nggak ada kerjaan yang selesai deh. Numpuk di akhir gitu Iya. ya, relate banget nih. Apalagi kalau udah mepet deadline ya kan. Nah, deadline mepet itu aneh ya, bikin kita jadi paling produktif. Padahal kalau kita kerjain dari awal, kita bisa santai gitu. Tapi ya gitu, mahasiswa sekarang tuh sering pakai SKS. Wah, satuan kredit semester. Bukan, Apa berubah ini itu? artinya. Sistem kebut semalam. Oh, sistem kebut semalam. Ya. Ngerjain tugas pas mepet deadline. Itu tuh udah mau budaya banget nih. Oh, udah mendarah daging ya. Untuk manajemen waktu, kita itu harus punya prinsip. Yang pertama itu prioritas. Nah, kalau prioritas ini udah pasti diutamain gak sih? Oke, Ya. lanjut. Next, yang kedua itu ada perencanaan, disiplin, dan fleksibilitas. Nah, kalau fleksibilitas ini menyesuaikan kalau ada sesuatu yang urgent. Tips dari aku pakai teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro itu yang gimana sih, Ra? Boleh mungkin dijelasin? Misalnya nih 25 menit fokus ngerjain sesuatu, 10 menit istirahat. Nah, istirahatnya ini harus ngebatasin distraksi teman-teman, apalagi distraksi media sosial. Media sosial tuh lawan banget ya. Kita juga harus jadwalin waktu istirahat biar gak burn out. Contohnya nih, kalau kamu mahasiswa, kamu jangan fokus ngerjain tugas sekaligus gitu. Atur waktu deh 2 jam fokus sama satu materi, istirahat, habis itu baru lanjut lagi ke materi yang lain. Nah, kita juga perlu review to-do list teman-teman di akhir, biar tahu mana yang udah tercapai, mana yang harus diperbaiki. Oke, jadi itu tadi tips and trick yang benar-benar produktif ya, Hoopers. Itu harus kita biasain, tapi kayaknya kalau di awal bakal berat gak sih? Iya. Kalau jadi maba tuh kuat-kuatin aja gitu ya kan. Maba itu harus waras. Oh, harus waras. Ngomongin waras nih, selain kuliah, apa sih yang bikin kamu tetap waras di dunia perkuliahan? Main sama teman sih, apalagi temennya yang frekuensi gitu ya kan. Biarpun kita cuma ngumpul di kantin, makan bareng di kantin, ngobrol bareng, itu udah bisa banget nge-recharge energi kita. Oh ya, cocok banget. Self-care versi mahasiswa itu sesimpel makan mie instan bareng ya kan? Makan mie instan plus es teh nih udah Itu jadi obat ya, mahasiswa paten banget sih. ya. Oke, terakhir nih Ara, kalau ada maba yang masih struggling sama adaptasi, tips paling sederhana dari kamu apa? Boleh dong dikasih tips? Nah, kalau dari aku, kalian jangan ngerasa sendirian. Semua orang juga pasti butuh perantau beradaptasi. Jangan takut buat nanyain ke orang lain, minta bantuan sama orang lain. Relasi country itu penting teman-teman, karena mereka yang akan bantuin kita kalau kita butuh apa nanti. Apalagi nih pas skripsi nanti butuh banget temen nih sebagai penyemangat. Support ya, Support. support system. Tapi enggak untuk minta buatin papan ucapan ya. Oke, wah seru banget ya ngobrol hari ini Hoppers. Banyak banget insight mulai dari pengalaman jadi maba sampai tips manajemen waktu agar kuliah dan kehidupan pribadi kita tetap balance. Nah, buat kalian para maba ingat nikmatin aja program jati ini. Jangan takut kalah karena sejatinya kita semua juga sama-sama belajar, sama-sama berotet, dan kita semua juga sedang mencari pengalaman. Terima kasih buat Ana karena udah sharing-sharing. Semoga semakin lancar kuliahnya Ana. Ya, amin. Terima kasih juga udah ngajakin aku ngobrol, udah ngundang aku ke podcast ini. Dan semoga tips-tips kecil dari aku tadi bermanfaat. Dan semoga maba-maba di luar sana semakin semangat. Ya, buat semangat belajar. belajar. Oke, terima kasih juga buat para hoppers. See you in next episode. Bye!